Kenapa Nabi Adam alaihissalam gagal melawan godaan iblis? Kenapa beliau gagal? Menjawab pertanyaan ini akan menjelaskan kepada kita masalah yang sangat fundamental yang dihadapi oleh setiap manusia dalam proses beragama. Dan itulah persisnya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 115. Walaqad ahidna ila Adama min qabl. Sungguh kami telah membuat janji sebelumnya kepada Adam. Fanasiya, lalu ia lupa dengan janjinya. Walam najid lahu azma. Dan kami tidak melihat Adam itu punya tekad. Lupa dan tidak punya tekad. Itulah masalah Nabi Adam alaihissalam yang membuatnya gagal melawan godaan iblis. Dan itu juga yang kemudian menjadi awal dari cerita kehadiran kita di muka bumi ini. Peristiwa itu menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia dalam proses beragama dan secara keseluruhan dalam seluruh hidupnya mempunyai satu masalah yang sangat fundamental, yaitu kekuatan tekadnya. Masalah dengan tekad ini adalah karena tekad adalah energi jiwa yang diperlukan oleh manusia untuk bergerak. Oleh karena itu, pusat kekuatan eksekutif di dalam diri manusia terletak pada tekadnya. Begitu dia tidak punya tekad, tidak ada hal yang bisa dia capai dalam hidupnya. Tidak ada satu mimpi yang bisa dia raih dalam hidupnya. Karena antara mimpi dan tindakan itu ada jembatan yang mengantarainya. Jembatan itu adalah tekad. Tekad adalah sumber energi yang membuat manusia mau bergerak. Tekad adalah satu titik di mana pikiran menjadi keyakinan dan keyakinan matang sedemikian rupa dan siap untuk menjadi tindakan. Itu sebabnya tekad mempunyai posisi yang sangat sentral dalam seluruh kepribadian manusia. Begitu ada kelemahan pada sisi ini, maka dia pasti punya masalah dalam seluruh hidupnya. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengajarkan kita satu doa yang diajarkan oleh beliau sebelumnya kepada para sahabat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Shaddad bin Aus Al-Ansari. Isi doanya begini: Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan, ketegaran dalam semua urusanku dan tekad yang kuat di jalan kebenaran. Ketegaran dan tekad yang kuat di jalan kebenaran adalah makna yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita jadikan sebagai doa kita setiap saat. Karena dari situ kita akan mendapatkan sumber kekuatan untuk menjalani hidup sesuai dengan tujuan yang ingin kita raih yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Dalam kaitan itulah puasa ini memberikan kita pelajaran bagaimana menjadikan tekad kita menjadi kuat. Salah satu caranya inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Bagi setiap orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun hina yuftir, kegembiraan yang dia rasakan waktu dia berbuka, wa farhatun hina yalqa rabbahu, dan kegembiraan yang dia rasakan saat dia bertemu Tuhannya. Mengapa Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita dua kegembiraan ini? Karena begitu kita berpikir tentang akhir dari suatu tindakan yang kita jalani, misalnya seperti puasa ini, kita akan terobsesi kepada hasil akhir itu. Dan di sini Rasulullah SAW menyebutkan kata farhatan, dua jenis kegembiraan. Satu kegembiraan waktu kita buka puasa, satu lagi waktu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sumber kegembiraan ini akan menjadi sumber obsesi bagi kita. Ada sesuatu yang ingin kita raih, yang kita itu terobsesi untuk meraihnya, dan obsesi itu menguatkan tekad di dalam diri kita, meyakinkan kita sedemikian rupa, memberikan energi kepada jiwa kita untuk menjalani apa yang harus kita jalani dalam rangka meraih mimpi atau obsesi itu tadi. Jadi di sini terkandung satu pesan yang sangat penting, bahwa puasa ini melatih setiap muslim untuk memiliki tekad yang kuat. Dan tekad yang kuat inilah yang akan membuat kita berjalan insya Allah sampai akhir
mendapatkan dua kegembiraan seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW itu.